Maka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Cipin atau Calon Pokpan Indonesia Tbk. Nah, di sini untuk laporan keuangan yang kuartal kedua sudah keluar. Kita lihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kali ini. Ini ada disebutkan ya, seperti biasa ada presiden direkturnya yaitu Ju Thomas Effendi, lalu ada direkturnya yaitu Ong Wei Sian untuk amal kantor mereka. Itu ada di Jalan Ancol di Jakarta. Nah, untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu jutaan, tapi bentuk itu rupiah, jadi nanti dikali saja dengan 1 juta rupiah. Kas dan setara kas kita lihat dari 2,3 triliunan sekarang menjadi 2,1 triliunan. Oke, dia menurun. Untuk yang piutangnya kita dia meningkat. Ini piutang dia meningkat, oke, cukup bagus. Dan pihak berhasil kayaknya gak gitu besar ya, walaupun dia ada peningkatan sekitar 12 miliaran gitu. Persediaan dia pun meningkat kalau kita lihat di sini. Total aset dari 40 triliunan sekarang menjadi 42 triliunan. Ini semua rata-rata meningkat. Ini kayaknya cukup bagus kali ini. Utang bank jangka pendek, oke, meningkat sedikit. Total hutang jangka pendeknya dari 11,1 triliunan menjadi 11,380 triliunan. Nah, ini berarti dia akan ada peningkatan kurang lebih sekitar 200 miliaran ya. Tapi ini masih yang jangka pendek, kita belum lihat yang jangka panjang. Nah, ini ada disebutkan juga untuk yang jangka panjang. Totalnya ini dari 13,9 triliunan sekarang menjadi 14,3 triliunan. Berarti kurang lebih ada peningkatan sekitar 400-an miliaran. Kita lihat apakah peningkatan ekuitas ini lebih banyak atau gimana. Ini ternyata peningkatan ekuitas bahkan mencapai 1,3 triliunan. Wah, ini luar biasa ya. Tadi kalau kita lihat persediaan meningkat, ini sekarang ekuitas meningkat lebih banyak lagi dari hutangnya. Ini cukup bagus nih kali ini kalau kita lihat. Penjualan pun meningkat 30 triliunan sekarang menjadi 32 triliunan. Ini laba usaha dari 2,09 triliunan sekarang menjadi 2,9 triliunan. Mengapa bisa begitu? Nah, ini karena ada penambahan setiap penghasilan operasi lain meningkat, semua rata-rata meningkat. Beban keuangan dia meningkat tadi gak gitu banyak. Laba rugi, ini laba rugi risiko sangat cukup banyak ini ya. Pokoknya dia laba periode berjalan dia meningkat dari 1,3 menjadi 1,7 triliunan. Itu kan berarti ada peningkatan sekitar 400 miliaran, dan kalau kita lihat persediaan bakal meningkat. Wah, ini semua rata-rata bagus nih kali ini ya. Ini memang Cipin kayak pernah dibeli oleh Pak Loh Keng Hong ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat ini perusahaan ini kayak cukup bagus sih. Penerimaan tunai dari pelanggan, pembelian dari kepala pemasok bahkan dia lebih besar daripada tahun lalu. Tahun lalu hanya sekitar 27 triliunan, sekarang menjadi 29 triliunan. Ini semua cukup bagus. Kita lihat untuk yang komisarisnya, ini ada presiden komisaris, ada Hari Gunawan Jo, kemudian ada wakil presiden komisaris, ada Rusmin Riyadi. Presidennya ada Ju Thomas Effendi yang tadi ya. Nah, ini kayak kalau kita lihat nih sama ya dengan tahun sebelumnya, karena mereka pun nggak ada kasih bintang dan lain gitu. Ini presentase kepemilikan. Wah, ini ada perusahaan baru nih. Ini apa nih? Ini penjualan peralatan peternakan mulai dari 2024. Wah, ini berarti udah mau ekspansi. Ini semua cukup bagus sih. Ini berarti perusahaan ya. Kalau kita di sini biasa kan cuma jual peternakan, hasil pangan gitu-gitu dan lain gitu ya. Tapi di sini sudah mulai menjual peralatan peternakan. Nah, berarti mereka sudah dari dulu mereka sudah siap-siap planning dan lain-lain. Ini sekarang sudah mulai bangun, dan presentasi kepemilikannya sudah ada perusahaannya, anak usahanya. Nah, ini cukup bagus, tapi nanti kita lihat ke depannya apakah bisa jalan atau enggak. Nah, seharusnya bisa jalan ya. Ini perusahaan besar biasa mereka sudah punya datanya dan gimana gitu. Cashnya kita lihat, cash on hand dia menurun, tapi cash on hand kecil sih, dari 24 miliar menjadi 11 miliar. Oke lah ya.
Pihak ketiga kalau kita lihat di sini, ini paling banyak mereka tahu di Bank Sentral Asia. Tapi semua sekarang sudah rata-rata menurun ya. It's okay. Dolar Amerika Serikat, US dollar. US dollar dia meningkat. Semua rata-rata meningkat di sini. Walaupun ada yang mengalami penurunan cukup tajam. Yang Bank Sentral Asia dia meningkat. Deposito pihak ketiga. Sekarang mereka deposito ongkos gak taruh lagi ya. Mereka semua taruh di deposito berjangka. Nah, lebih gampang mungkin ya. Ini mereka taruh di Bank Sentral Asia paling banyak 73 miliaran. Totalnya dari 2,3 triliunan sekarang menjadi 2,1 triliunan. Jadi menurun kurang lebih 200 miliaran saja. Ini pesanan, ini bunganya kok kecil ya. Tapi gak gitu kecil sih, mereka ada 2-6% juga ya. Berdasarkan pelanggan kita lihat. Nah ini semua total meningkat nih. Oh ini ada piutang usahanya hanya lebih 180 hari maka mencapai 300 miliaran. Walaupun kita lihat di sini dia cash flow-nya ini kayak agak cukup macet ya. Dia bahkan lebih dari setengah tahun dia meningkat dari 200 miliaran sekarang menjadi 300 miliaran. Asalkan jangan ada yang gak tertagih gitu ya. Tapi walaupun begitu itu sebenarnya sudah termasuk agak lama loh. Nah yang kita lihat persediaannya meningkat dari 5 triliunan menjadi 7 triliunan untuk yang pakan. Ada barang jadi, bahan dalam proses. Nah ini bahan baku dia banyak. Saya kayak penasaran juga ya. Ini kemasan oke lah ya. Tapi kalau bahan baku apa gak bisa rusak untuk yang pakan ini? Karena setahu kami untuk yang pakan ya, pakan ini terkadang bisa bisa jadi ada apa itu kutu atau apa itu ya, yang misalnya kalau kita taruh dalam jangka waktu lama dia kadang bisa aja kayak gitu kopra yang dihaluskan. Nah itu kan kadang bisa jadi ada binatang itu ya, kutu busa atau apa itu ya. Ayam pedaging, nah ini ayam pedaging dia benar cukup drastis. Ayam untuk turunan dia meningkat. Bagus saya, berarti nanti untuk apa? Untuk kedepannya ini rata-rata menurun. Ini yang lain-lain dia meningkat sih. Dari 500 miliaran menjadi 700 miliaran, tapi untuk keseluruhan mereka meningkat. Jadi paling gampang itu hitung yang keseluruhan ya. Jadi sudah bisa tahu. Tapi misalnya ingin lihat secara detail lagi, nah itu bisa langsung dilihat ya. Ini ada aspek biologis, ada ayam ternak dan pertumbuhan dia meningkat cukup drastis. Berarti ini kan untuk yang aset ke depan ya, karena dia dalam pertumbuhan. Ayam pembibit turunan dia bukan sedikit. Telur tetas dia meningkat dari 500 miliaran sekarang menjadi 700 miliaran. Nah pernah Kak berpikir ada telur harga sampai miliaran, 700 miliaran? Nah banyak gak tuh? Nah ini ayam pembibit turunan. Ini semua mereka ada jelaskan. Ini lengkap, perinci nih. Oke sih, cukup bagus perusahaannya menurut kami. Biaya di muka sudah ada THR. Wow, sebesar 66 miliaran. Piutang peternak yang belum jatuh tempo, yang sudah jatuh tempo 200 miliaran. Nah mereka ada kerjasama ya dengan usaha budidaya dengan peternak ayam. Nah jadi memang terkadang kalau kayak gitu caranya bisa lebih efisien ya. Ibaratnya mereka yang tanggung, mereka yang buat, kita terima hasil. Jadi semua sama-sama untung ya kalau kita di sini. Ini aset tetapnya bisa dilihat. Kemudian ini kita lihat yang lainnya. Pembebanan penyusutan. Nah ini penyusutan perlu dilihat lagi ini ya. Kita skip.
Ini utang bank jangka pendek. Nah, kita lihat di sini ada Bank CMB Niaga dan lain-lain, Bank DBS. Bank CMB Niaga paling banyak ya untuk utang jangka pendek ya. Utang usaha udah sampai masuk. Nah, ternyata ada pemasok luar negeri juga, tapi dia udah berkurang cukup bagus. Pemasok dalam negeri ada dan dia meningkat. Ini oke lah ya menurut kami. Pihak berrelasi paling 158 miliaran, kayak gitu banyak sih. Walaupun saya sudah agak tergolong banyak ya jika tidak ada nilainya. Berdasarkan mata uang, nah ini yang utang nih. Rupiah, pemberian bahan pembantu, uang jaminan pelanggan, lain-lain, ongkos angkut. Nah, ongkos angkut itu apa? Sudah pernah kalian bilangnya, itu yang gimana? Sebenarnya biaya untuk antar sebuah produk, biaya transportnya gitu lah ya. Dari sini ke pelabuhan, dari sini ke customer dan lain gitu lah ya. Ya terkadang dia ada hitung yang per kilo ya. Ongkos angkut bisa juga hitung Rp berapa per kilo atau Rp berapa per langsiran ya. Tapi biasa kamu sambil pakai kilo sih untuk beberapa produk. Ini persediaan penjualnya itu kita lihat di sini. Nah, ini ternyata penjualan dari ayam pedagang ini meningkat cukup drastis, ini cukup bagus. Dan yang untuk ayam olahan meningkat juga, ayam usia sehari. Nah, ini kok anak ayam usia sehari kok penjualnya bisa meningkat ini ya. Tapi lucu juga ya. Ini yang paling banyak loh jika dilihat dari persentase. Ini pakan yang menurun, berarti penjualan pakan dia menurun. Beban pokok penjualan, nah ini pembelian ternyata dia agak menurun sedikit, tapi persediaan masih lebih banyak. Beban penjualan, gaji, oh ini gaji kok bisa menurun ya. Biasanya kalau perusahaan dia mengalami peningkatan, biasa dia meningkat. Apakah mungkin mereka sudah lebih banyak yang pekerja tidak tetap atau gimana, nggak tahu juga ya, tergantung internal masing-masing. Pengangkutan, promosi dan nikah meningkat cukup besar nih, 39 miliaran menjadi 94 miliaran. Kami ini kenaikannya cukup besar ya untuk promosi dan iklannya, aku bisa kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia selaras sama pertumbuhan penjualan, oke lah ya. Atau pertumbuhan apa, ini pelengkapan kantor dia bakal menurun juga. Beban umum dan administrasi. Nah, untuk itu ternyata yang penjualan, kalau ini administrasi dia meningkat sih. Dari 318 miliaran menjadi 331 miliaran. Ini cukup bagus ya menurut kami. Kemudian ini telepon, listrik dan air. Penghasilan operasional lain, keuntungan neto penjualan ayam afkir. Oh, dia menunjuk drastis nih. Apa nih? Beban operasi lain, kandang yang tidak beroperasi mencapai 14 miliaran. Tapi dia meningkat sedikit aja jika dibandingkan dengan tahun lalu, masih oke. Kita skip. Oh, ini ada tingkat kenaikan emas juga ya. Nah, ini kita lihat dulu. Ini yang segmennya ya. Nah, ini yang 30 Juni 2024. Kalau kita lihat di sini, ini yang paling masukkan itu yang pakan. Nah, padahal mereka mengalami penurunan ya, dari 8 triliun menjadi 7 triliun, tapi dia masih masukkan 1,6 triliun, dia paling banyak. Jadi pakan ini kalau dia terus meningkat cukup bagus. Dia yang minus itu yang ayam olahan dan lain-lain, dia mengalami kerugian. Oh, ini padahal kemarin kalau kita lihat di sini dia meningkat loh, ayam olahan kemarin gak rugi loh, sekarang jadi rugi, padahal dulunya merugi itu anak ayam usia sehari, tapi mungkin penjualan bertambah jadi dia jadi untung ya. Dan jadi kita gak tahu, jadi segmen itu mereka terkadang banyak agar
Misal kalau satu rugi, satu untung sudah bisa tertutup gitulah ya. Oke, tuh saya ada kali sekian, terima kasih, saya frustasi.